Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara pemirsa. Malam Natal yang pertama di kandang Betlehem Yudea, lahirlah Yesus juru selamat manusia, anak Allah, Khalik alam semesta. Ruang insan yang bahagia, dialah Yusuf dan Maria, menyambut Yesus juru selamat manusia, anak Allah, Khalik alam semesta. Yesuslah datang ke dunia ini menjadi penebus umat manusia, agar yang menerima Dia masuk ke surga. Malam Natal yang pertama di kandang Betlehem Yudea, lahirlah Yesus juru selamat manusia, anak Allah, Khalik alam semesta. Yesuslah datang ke dunia ini menjadi penebus umat manusia, agar yang menerima Dia masuk ke surga. Malam Natal yang pertama di kandang Betlehem Yudea, lahirlah Yesus juru selamat manusia, anak Allah, Khalik alam semesta. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini sebenarnya saya ingin menyampaikan sesuatu yang secara manusia kurang menyenangkan. Mengapa? Ingat, pertobatan itu tidak sama dengan air mata. Pertobatan itu harus punya dua aspek atau dua segi. Pertama, bertobat sama dengan balik kanan. Itu metanoia, kata bahasa Yunani. Kemudian, arti yang kedua ialah berubah selera. Epistrepo atau epistrofe. Sebelum lebih jauh, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Kami berdoa supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan yang tidak biasa ini Tuhan, hati kami digerakkan oleh Roh Kudus, ya kami mau serius bertobat dan mengubah sikap hidup kami ke masa depan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 26 ayat 74 dan 75. Matius 26 ayat 74 dan 75. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Amin. Saudara pemirsa, inilah tipu daya iblis. Membuat Petrus menyangkal Yesus, mengatakan tidak kenal orang yang sudah kasih dia makan, yang tidur, berjalan bersama dengan dia setiap hari. Mengapa? Dia takut mati. Jangan-jangan nanti saya ditangkap dan disalibkan bersama dengan Yesus. Saudara pemirsa, pada waktu itu hukum Romawi adalah hukum terbaik di seluruh dunia. Mereka sudah mengatur bahwa pengikut atau murid
orang yang terpidana mati ini tidak boleh ditangkap, tidak boleh dihukum. Itu sudah bahkan dipakai sampai sekarang, ilmu hukum itu. Jadi coba saya lihat, ketika dia pergi keluar, ada dia dikejar oleh pengawal itu, imam besar atau tentara Romawi yang berjaga di halaman, mana ada. Jadi nomor satu, hati-hati dengan pencobaan iblis yang membuat saudara merasa takut, merasa khawatir, merasa cemas, merasa terancam, padahal sebenarnya ancaman itu tidak ada. Hati-hati, karena iblis mau menjatuhkan saudara-saudara sekalian. Saudara masih ingat firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat 8? Iblis berjalan keliling dan mengaum-ngaum seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang dapat telannya. Saudara lihat, pernah saudara lihat singa menelan mangsanya? Dia merobek-robek mangsanya. Jadi singa ini sudah tidak punya kuku, tidak punya gigi, sudah dilucuti oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tetapi dia masih bisa mengaum, menakut-nakuti engkau dengan tadi seperti Petrus, supaya engkau jatuh, dengan demikian dapat ditelannya. Jadi hari ini saya mengajak kita semua untuk memahami hal ini. Kalau engkau mulai diintimidasi oleh iblis, berdiri teguh dan lawan dia. Jangan melawan dia dengan pedang atau tombak atau dengan senapan. Lawan dia, kata firman Tuhan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Itulah dari 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-9. Itu kata firman Tuhan. Dan hari ini mari kita teruskan lagi firman Tuhan ini. Apa katanya? Maka teringatlah Petrus akan apa dikatakan Yesus kepadanya. Coba saya lihat. Tadi sebelum dia menyangkal Yesus, dia tidak ingat. Hati-hati ketika engkau dalam persoalan, dalam pergumulan, engkau lupa kepada janji-janji Tuhan. Engkau tergoda untuk ikut main judi. Engkau digoda oleh laki-laki atau perempuan yang bukan pasanganmu, bukan istrimu, bukan suamimu. Waktu itu engkau lupa akan janji Tuhan. Iblis pekerjaannya membuat engkau lupa kepada janji-janji Tuhan, dan tujuan ia mau menendang engkau masuk ke dalam jurang. Sudah sampai di jurang baru engkau menyesal. Aduh, kok bodoh sekali saya ya. Mau dengar apa yang dikatakan oleh iblis, tapi sudah terlambat. Sebelum terlambat, dengarkan firman Tuhan ini. Apa yang terjadi kemudian? Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Kenapa ini tidak cukup, saudara sekalian? Dia harus dipulihkan Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Kenapa mesti begitu? Ingat, saudara tidak bisa bertobat hanya dengan emosi saja, hanya dengan perasaan saja, hanya dengan feeling saja. Bertobat tidak sama dengan itu. Saya sudah mulai tadi. Bertobat berasal dari kata bahasa Ibrani sub, ya. Itu artinya kembali kepada Tuhan. Tetapi dalam terjemahannya tidak bisa dengan satu kata saja dalam bahasa Yunani. Nah, itu dia menggunakan kata metanoia atau metanoia atau dan epistrofe. Artinya balik kanan. Itu bukan perasaan. Balik kanan itu betul-betul balik kanan dari menuju kepada matahari terbenam kepada matahari terbit, menuju ke jurang kebinasaan di neraka, kembali kepada surga. Tetapi juga berubah selera. Saudara masih ingat Daniel ketika sampai di Babel, disuruh makan makanan raja, saudara sekalian. Karena Nebukadnezar tahu mereka pangeran-pangeran. Mungkin mereka juga memang ganteng, cerdas, penampilannya bagus. Jadi dihidangkanlah makanan raja kepada mereka supaya mereka lebih cerdas lagi. Mengandung banyak protein, banyak vitamin, itu makanan-makanan. Tapi apa kata Daniel?
Daniel make up his mind, buat keputusan tidak mau makan itu, makan raja, tapi mereka makan bayam yang ditanam di halaman, bukan tanam, bayam liar di halaman belakang rumah istana Raja Nebukadnezar, dan juga makan roti tawar saja. Ternyata mereka 10 kali lebih cerdas. Nanti silakan baca dari Daniel pasal 1 ayat 20. Itulah hasil bila kita sungguh-sungguh bertobat. Oleh karena itu Petrus kemudian harus dipulihkan langsung oleh Tuhan Yesus dengan 3 pertanyaan, 3 kali menyangkal, 3 kali pertanyaan Yesus, apakah dia mengasihi Yesus atau tidak, dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Lakukan itu dalam hidup saudara sekalian, Tuhan akan mengembalikan sukacita dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Tolong kami semua Tuhan hari ini, supaya kami mau serius bertobat, bukan hanya perasaan saja menangis dan menyesal, tapi kami benar-benar berbalik kepada Tuhan dan berubah sikap, berubah selera di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.